Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak ibu guru, hari ini kita masih tetap belajar di tema 7 indahnya keragaman di negeriku. Dan kita sudah memasuki subtema 3, yaitu indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Anak-anak, hari ini sebelum kita mulai belajar seperti biasa, yuk kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan membawa manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang perhatikan penjelasan Bu Guru ya, apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita akan belajar muatan PPKN, yaitu sikap dalam menjaga keragaman, sikap toleransi dalam keragaman, dan penerapan sikap toleransi dalam keragaman. Nah, sekarang perhatikan penjelasan Bu Guru ya. Nah, sikap dalam menjaga keragaman. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu meliputi keragaman agama, suku, dan budaya. Nah, keragaman ini dapat dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Berikut ini adalah sikap yang harus kita miliki dalam keragaman. Yang pertama adalah tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah. Kemudian yang kedua, menghargai teman yang berbeda suku. Dan selanjutnya tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Ya, karena kita mempunyai ciri khas masing-masing, jadi harus saling menghormati dan menghargai ya. Namun, keragaman itu juga dapat menimbulkan perpecahan apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Berikut sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman. Yang pertama adalah mengganggu teman yang sedang beribadah. Ya, itu tidak boleh kita lakukan karena dapat menimbulkan perpecahan. Yang kedua, tidak mau berteman dengan teman yang berbeda suku dan agama. Tidak boleh ya seperti ini karena dapat menimbulkan perpecahan. Ya, kita harus berteman dengan semua orang, dengan siapa saja ya, yang mempunyai akhlak yang baik. Kemudian tindakan memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain itu tidak boleh kita lakukan juga. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Kemudian lebih menyukai budaya asing daripada budaya bangsa sendiri. Nah, itu juga tidak boleh kita lakukan. Kita harus mencintai budaya diri kita, budaya bangsa kita. Ya, diri kita ini harus mencintai budaya bangsa Indonesia dengan cara mempelajari bahasa daerah dari berbagai daerah, dengan mencintai keragaman budaya yang lain. Kalau boleh kamu belajar bahasa asing, tapi kamu juga harus belajar seimbang, mempelajari bahasa kita dan juga budaya dari berbagai daerah. Kemudian sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman adalah tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama. Nah, ini sangat tidak boleh ya, dilarang ya. Kita harus saling menghormati dan kita harus bekerja sama dengan siapa saja, dengan warga yang berbeda suku dan juga berbeda agama ya, karena kalau tidak menghormati dan tidak bekerja sama itu akan menimbulkan perpecahan dalam keragaman. Mari kita sebagai bangsa Indonesia, walaupun kita beragam, kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita bersatu juga, berbeda suku, agama dan ras, tapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita lihat apa ya yang ada di sini. Kita akan belajar tentang sikap toleransi dalam keragaman. Tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan toleransi itu? Toleransi itu adalah sikap
saling menghormati antar sesama manusia. Kita harus mengembangkan rasa toleransi terhadap keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap toleransi dapat mempererat hubungan dalam bermasyarakat. Bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia yang pertama adalah toleransi dalam keragaman agama. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk suatu agama. Mereka juga diberi kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, kebebasan beragama itu sebaiknya diimbangi dengan rasa toleransi. Perwujudan toleransi antar umat beragama itu adalah misalnya menghormati orang yang sedang beribadah, menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, menjaga kerukunan antar umat beragama seperti pada gambar bawah ini kan, dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Itu adalah bentuk toleransi dalam keragaman agama. Nah, sekarang kita akan ke toleransi dalam bentuk keragaman suku bangsa. Indonesia itu memiliki suku yang beragam. Setiap suku memiliki ciri yang berbeda dengan suku lain. Oleh karena itu, kita harus menumbuhkan rasa toleransi agar tercipta persatuan dan kesatuan. Toleransi dapat diwujudkan dengan cara yang pertama adalah saling menghormati antar suku, berteman tanpa membedakan suku dan ras, dan juga mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Selanjutnya, yuk kita lihat toleransi dalam keragaman budaya. Kita tahu setiap provinsi di Indonesia memiliki budaya masing-masing. Budaya suatu daerah itu dapat berbeda dengan budaya daerah lain. Nah, perbedaan ini membuat budaya Indonesia menjadi beragam. Kita harus memiliki rasa toleransi terhadap keragaman ini agar tidak terjadi perpecahan. Rasa toleransi itu dapat diwujudkan dengan cara-cara misalnya tidak mengejek budaya lain. Tidak boleh mengejek budaya dari daerah lain. Mau mempelajari budaya dari daerah lain dan bangga terhadap budaya sendiri. Juga melestarikan budaya daerah agar tetap lestari. Ya, anak-anak, kita harus bertoleransi dalam keragaman. Nah, sekarang penerapan sikap toleransi dalam keragaman di lingkungan sekitar kita. Ada di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sekitar. Misalnya, apa ya? Sikap toleransi, misalnya gimana coba? Sikap toleransi itu sangat penting. Sikap toleransi dalam keragaman itu penting diterapkan agar dapat menciptakan kerukunan dan persatuan bangsa. Misalnya seperti apa? Menghargai perbedaan antar anggota keluarga ya, ketika sedang makan, kemudian ngobrol antara ayah, bunda, dan anak-anak, kita harus menghargai perbedaan antara keluarga. Membantu ibu merapikan rumah, bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agama ya. Kemudian belajar bersama adik atau kakak, menghormati teman yang sedang beribadah. Kemudian melaksanakan tugas kita dengan baik. Ini dan bertutur kata dan bersikap santun antar sesama, menyapa dengan santun saat bertemu tetangga, menghormati pendapat orang lain saat berdiskusi atau musyawarah, ya, menaati peraturan yang ada baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, itulah penjelasan materi dari Bu Guru tema 7 subtema 3 muatan PPKN. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap bersemangat, tetap mempunyai energi yang positif, energi yang membuat kita bergembira. Jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Stay at home, stay safe, karena COVID masih ada di sekitar kita. Dan jika kamu mau keluar, tetap terapkan protokol kesehatan 3M. Pakai masker, menjaga jarak atau social distancing, dan juga mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Oke, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di
materi yang akan datang. Bye-bye.